بس ما تتأخرش أصلا أنا مقدرش أبقى طبيعي في بعدك عني. Kali lagi nih buat MC yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak. Kita langsung saja, kita akan mulai acara inti, yaitu BIMTEK Paralegal Hukum Desa Aparatur Kampung Kabupaten Berau. Yang mana acara BIMTEK ini akan ada juga sesi tanya jawabnya setelah penyampaian materi dari para narasumber. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri saya sebagai moderator acara pada pagi hari ini. Saya Julia Putri Nur SE MAP dan saya juga sekaligus menyapa Bapak Masan Nurpia SHMH. Beliau adalah Subkoordinator Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya juga menyapa yang terhormat Bapak Ibu Aparatur Kampung Kabupaten Berau dan para legal, juga yang terhormat Ketua Abdesi Kabupaten Berau, yang terhormat Bapak Sekjen Abdesi Kabupaten Berau, dan rekan saya yang saya hormati Ketua BPPKPD sekaligus Bendara Umum di asosiasi kami, yaitu Alpeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Shanti, Om Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui pada hari ini Bapak hadir mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh BPPKPD, dan saya di sini sebagai moderator juga selaku Ketua Umum Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia. Ya, saya diberikan waktu berapa lama Ibu? Sampai jam 12? Oke, siap. Sampai jam 12. Seharusnya kita mulai jam 9 ya, materi saya lihat di jadwal. Tapi jam berapapun kita mulai, jam 12 kita selesai. Mungkin dengan sekaligus kita interaksi saja. Oh iya, pasti kita interaksi begitu ya. Saya sampaikan materi dulu. Materinya berkaitan dengan ini hal teknis ini, Bu. Tata cara paralegal desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan. Di luar pengadilan, bagaimana cara penyelesaian kasusnya, Bu. Aktornya siapa? Paralegal di sini. Yang ditawarkan oleh Bapak Ibu adalah paralegal. Ya, selanjutnya, oke, saya bisa pakai ini ya. Sensornya nggak jalan. Oke. Iya, sensornya nggak jalan. Oke, berarti yang ini. Saya mohon maaf pakai masker karena lagi batuk. Ya. Khawatir kalau lagi batuk zaman seperti ini ya. Masuk ke dalam Stranas Nasional, ya, indeks kinerja utama juga dari Kementerian Hukum dan HAM, masyarakat cerdas hukum dan berkeadilan. Jadi di setiap kadar hukum ini, bukan sadar kadar hukumat, ya, itu kelompok keluarga sadar hukum, ada paralegal, gitu. Jadi Bapak ketika ada membentuk kelompok ini pakades semua di sini, gitu ya, ada masyarakatnya di desa, gitu ya. Itu bentuk ada orang yang kita tokohkan sebagai paralegal mereka, gitu. Nah, paralegal ini bersama dengan membentuk desa binaan, desa sadar hukum. Nah, mereka di sini melakukan kegiatan dan litigasi. Jadi pemetaannya ke sana, Pak, antara pengadilan dan di luar pengadilan. Jadi kelompok inilah embrionya. Ya, sebuah masalah ini bisa diselesaikan atau tidak di sini. Mati, Mas. Saya mau ngomong. Dicabut ya. Jadi tadi ya, embrionya adalah kelompok kadartum apa itu. Jadi mau membentuk yang namanya kelompok-kelompok, gitu ya, masyarakatnya begitu atau yang sudah, ya, itu diberikan mereka, dijadikan mereka agent of change, gitu ya, seorang paralegal, gitu. Nah, mereka ini yang nantinya setiap permasalahan hukum itu selesai di kelompoknya tersebut atau antar kelompoknya, gitu.
Jadi tidak melulu perkara itu ke bagian sebelah, yaitu ke litigasi gitu. Karena tadi sudah over capacity Pak, penuh Pak, pasti setiap orang gitu ya. Tapi memang ada batasan-batasan perkara apa saja yang memang dibolehkan restoratif justice atau di luar pengadilan. Jangan kasus yang apa namanya Pak FS ya, itu di restoratif justice nggak mungkin gitu kan, begitu. Nah, tapi ketika mereka walaupun sudah secara non-litigasi sudah dilakukan ya, mediasi dan lain-lain gitu ya, sudah dilakukan mediasi, sudah dilakukan negosiasi, belum selesai juga ya, masih ada rasa tidak adil gitu ya, karena itu keadilan itu atas setiap warga negara. Mereka mau ke pengadilan melalui jalur litigasi, boleh menggunakan advokat yang tergabung di organisasi bantuan hukum. Tadi di mana di Berau itu ada anjing beradab, terus untuk mengadunya. Jadi yang utama adalah penyelesaian di luar pengadilan dulu. Lanjut Pak. Nah, ini slide yang ditunggu-tunggu toh, ya. Mereka ini diatur di dalam Undang-Undang 16/2011. Belum ada undang-undang lain yang mengatur keparalegalan kecuali undang-undang tersebut, gitu. Ya, dan turunan-turunannya sampai Permen Kumham nomor 3 tahun 2021. Paralegal melakukan kegiatan yang utamanya adalah bantuan hukum, litigasi, bisa berubah ini kakak. Balik lagi tadi sebelumnya. Nah, ini bantuan hukum non litigasi. Nah, bantuan hukum non litigasi ini udah ada yang pegang materi semua belum? Sudah. Sudah bisa tiap kegiatan ada grupnya kan? Sudah di-share. Bisa grup kecamatan aja. Di kecamatan bisa lanjut. Wow. Ya. Maksudnya hal-hal yang teoritis bisa saya lewatkan gitu ya. Tinggal hal-hal yang praktis begitu. Bantuan ya, paralegal ini melaksanakan program bantuan hukum tadi ya, yang terbagi menjadi dua ruang lingkupnya, litigasi dan non litigasi. Nah, yang non litigasi ya, ini non litigasi. Ini ada 9 item yang melakukan kegiatan preventif seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Represifnya yang non litigasi seperti mediasi, negosiasi, begitu ya, konsultasi, ya, sisi lainnya. Sampai pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen. Nah, pelaksananya ini adalah bisa advokat dan paralegal, tapi kita mengarahkan kepada seluruh organisasi bantuan hukum untuk ke paralegal yang melakukan begitu. Nah, kita perkenalkan dulu program bantuan hukumnya Pak ya, yang di dalamnya nanti ada paralegal. Ada 619 organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi A, B, dan C. Ini se-Indonesia kita manage ya. Kenaikannya 18% dari periode verifikasi dan akreditasi sebelumnya. Nah, kita paralegal ada sekitar 8.000 sekian ya, 7.957 dari 619 organisasi pemberi bantuan hukum. Ya, UPH baru yang terdaftar ada 192. Jadi saya perkenalkan dulu program kita Kemenkumham. Ya, 121. Dari pendaftar kala itu 1093 yang lolos sekian. Nah, yang memilih kabupaten kota yang memiliki organisasi pemberi bantuan hukum ada 279 kabupaten kota.
dari data yang masih lama yang masih 514 karena belum mendata yang Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Nah, lalu ketika kita ya beranjak mengenai paralegal, begitu ya, tadi dari sekitar 7.000 sekian paralegal, kita perlu mengetahui apa itu paralegal dulu, itu sebelum kita mengetahui tugas dan fungsinya. Gitu. Ada yang sudah tahu dulu apa dulu paralegal? Biar kita bisa membedakan antara paralegal dengan parabegal. Gitu. Kadang banyak orang yang menyangka bahwa saya ini tahu hukum gitu ya, walaupun bukan orang hukum. Apa namanya? Sekali lagi kita berikan aplaus buat Kabupaten Berau dan Sumber pada hari ini yang luar biasa, dan apresiasi saya sebagai moderator dengan pesertanya yang sangat interaktif ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini sesi pertamanya. Dilanjutkan dengan sesi keduanya nanti setelah makan siang. Bapak Ibu sekalian harus 12:30 sudah ada di sini karena kita mulai makan siangnya ini belum jam 12. Jadi 1 jam setengah saya berikan setengah 1 jam 1 ya. 1 jam untuk istirahat dan sholat ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan sesi berikutnya akan diberikan oleh pemateri dari Direktur Pengembangan Kelembagaan Investasi dan Ekonomi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Bapak Nugroho Setijo Nogoro MSI. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, sesi sekarang saya serahkan kepada MC untuk memberikan menyampaikan isomannya. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري